Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum acara kajian tafsir sore ini kita mulai nih, monggo kita awali dengan bacaan umum kita, kemudian doa mengajar. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab tafsir Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatin minal ahkam, karya Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau aslinya adalah orang Suriah. Aslinya orang Suriah tapi hidup di Mekah. Baru beberapa tahun ini beliau pas ke Turki kemudian meninggal di Turki. Saya Muhammad Ali As-Sabuni. Baik, kita buka surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173 dengan judul Ibahatut Thayyibat wa Tahrimul Khaba'ith. Dihalalkannya perkara atau makanan-makanan yang thayyib, yang baik, dan diharamkannya makanan-makanan yang khabith atau jelek. Monggo ada yang mau baca ayatnya dan terjemahnya. Ayat 172. Monggo silakan. Ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Terjemahnya? Terjemahnya. Orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut Allah. 173 ada yang mau baca? Monggo silakan. Langsung.
173 nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baik, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib, yang baik-baik, dari apa yang telah kami rizkikan atas kalian, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepada Allah kalian menyembah. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang Allah haramkan hanyalah bangkai, darah dan daging babi dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Barang siapa yang ilturra, yang darurat tanpa bermaksud untuk sengaja, wala adin atau melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim penyayang. Nah, kita bahas tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat nggih, kaidah tafsir ini karena kita kajiannya adalah kajian tafsir. Jadi setiap ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuha, ya ayyuha, yang ini dalam bahasa namanya adalah harfun nida. Jadi kalimat untuk panggilan, untuk membuat sebuah panggilan. Fungsinya apa? Kenapa tidak langsung saja orang beriman gitu? Nah, ya ayyuha itu supaya orang yang diajak bicara itu fokus dengan kalimat ya ayyuha, wahai. Sehingga orang itu ono apa iki? Wahai. Tidak langsung. Karena kadang-kadang orang yang tidak fokus itu tidak perhatian. Contoh seperti bapak-bapak lah, saya sendiri kalau lagi main HP terus istri ngomong kadang-kadang nggak nyambung. Karena tidak ada pendahuluan. Ini kan kasusnya suami dan istri itu suka gitu, nggak nyambung. Harusnya kalau mau apalagi sesuatu yang penting itu harus dikasih note dulu, kasih supaya orang itu paham apa ya, fokus dia itu tidak terpecah. Dipanggil dulu Pak, Mas, ya gitu. Jangan langsung kok tuh kok martabak ya, padahal suami lagi main HP. Terus gak dijawab, gak diapa, jadi mangkel. Padahal harusnya kalau kita mau komunikasi versi Al-Quran itu kalau sesuatu yang penting supaya orang itu mendengarkan dikasih warning dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga orang itu wah, iki ono apa iki? Kok dadak nganggo dipanggil dulu. Nah, kaidah dalam tafsir seperti disebutkan dalam tafsir yang Syekh Utsaimin, bahwa setiap ada kalimat yang diawali dengan ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, itu pasti ada dua kemungkinan, tidak akan keluar. Kalau ada ya ayyuha, itu pasti ada dua kemungkinan. Ayatnya pasti ada setelahnya itu
Ima atau kemungkinannya satu atau kemungkinan dua. Apa kemungkinan yang pertama? Kemungkinan pertama adalah diminta melaksanakan perintah. Yang kedua, diminta meninggalkan larangan. Jadi nggak ada yang namanya manggil terus nggak ada perintah atau larangan. Beda dengan hanya sekedar ngasih kabar. Ibu-ibu mau ngasih kabar ke suaminya bahwa ini misalkan anaknya lulus. Mungkin tidak perlu begitu pakai ya ayuhan, nggak perlu. Karena sebuah kabar. Tapi kalau mau nyuruh atau mau larang suami, harus dikasih pendahuluan. Allah pun demikian dalam Al-Quran. Kalau mau nyuruh, setiap kali membicarakan ya ayyuha, pasti habis itu ada perintah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang dipanggil, atau ada larangan yang harus segera ditinggalkan. Coba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apalagi ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Pasti setiap ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina ada kalimat pasti ujungnya setelah itu ima perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Itu kaidah. Quran itu punya apa ya? Jadi bahasanya itu punya ciri-ciri. Punya ciri. Nah ini apa perintahnya? Ini perintah nih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah. Berarti kan perintah. Perintah untuk mengerjakan apa pekerjaannya, yaitu makan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang hukum asal perintah. Yang namanya perintah itu harus dari level tinggi ke bawah. Kalau dari bawah merintah atasan, itu namanya doa. Misalkan, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Kata sembuhkan perintah tidak? Perintah. Apakah berarti kita nyuruh Allah? Tidak. Artinya kalau dari bawah, level bawah, nyuruh atas, itu namanya permohonan. Yang disebut dengan perintah itu kalau dari atasan ke bawah. Nah, kalau sepadan gimana? Kalau selevel itu namanya iltimas. Kalau jadi minta tolong, jadi satu level. Jadi kalau dari atas ke bawah itu perintah, dari bawah ke atas itu namanya permohonan, dari satu level itu namanya iltimas. Hukum perintah sendiri, hukum asalnya, hukum dasarnya, namanya perintah itu menunjukkan adalah wajib. Hukum asalnya. Lalu kok bisa ada sunnah, ada sunnah mu'akkad, ada ghairu mu'akkad, itu gimana? Itu lihat konsekuensi kalau ditinggalkan. Tapi hukum dasarnya kalau perintah wajib. Makanya di zaman para sahabat yang namanya perintah itu mereka cuma tahu perintah ya wajib. Sahabat itu belum mengenal namanya sunnah, mubah, makruh, itu nggak ada.
Yang ada di kepala sahabat adalah perintah itu wajib, larangan itu haram, titik. Makanya ketika suatu ketika Nabi lewat sebuah kebun kurma, ada sahabat sedang kalau salah itu kan ketika ada manggarnya terus dikawinkan itu apa namanya, penyerbukan. Jadi itu kembangnya salak jantan itu ditawur-tawur kayak gitu. Nah, sama di dalam kurma juga sama. Kurma itu ketika muncul bunganya, maka kurma jantan itu diambil lalu dikawinkan ya. Tapi masa ya kurma dikawin? Menyerbukan ya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW lewat sana. Ketika lihat ada sahabat lagi menek kurma, tanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi ngawinkan kurma. Kata Nabi, kurma kok dikawinkan. Nah, kata-kata kurma kok dikawinkan, itu di kepala sahabat. Oh, berarti Nabi melarang ngawin ke kurma. Langsung Nabi pergi, dia langsung turun. Dan sejak itu tidak ngawin ke kurma. Sampai akhirnya hasil kurmanya kecil-kecil. Kenapa? Dikawinkan secara alami. Terus Nabi nanya, loh kamu kok hasil kurmanya kok kecil-kecil? Sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, waktu saya naik, saya lagi ngawinkan. Terus saya bilang saya kawinkan. Anda komentar, katanya kurma kok dikawinkan. Makanya saya berhenti. Saya kira itu nggak boleh, larangan. Kenapa? Sahabat menganggap yang namanya larangan itu adalah haram. Kata Nabi melihat sahabat ini salah terima, salah paham. Apa beliau katakan? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Masalah dunia kowe luwih pinter bangane aku. Jadi antum kamu lebih pinter. Jadi saya cuma komentari saja. Lah kok kurma mosok dikawinke kayak orang itu apa ya ora iso kawin sendiri. Itu kan Nabi orang Mekah. Orang yang bukan notabene petani. Dikasih tahu kalau kurma dikawinkan, dikiranya tidak boleh dikawinkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum dasar, hukum asal yang namanya perintah itu awalnya adalah wajib. Hukum asalnya larangan itu asalnya adalah haram. Lalu dari mana kok muncul mubah, muncul makruh, muncul sunnah? Lihat konsekuensi nih. Kalau perintah tidak dilakukan, konsekuensinya apa? Kalau konsekuensinya tidak kena apa-apa, oh berarti ini sunnah. Tapi kalau sampai orangnya berdosa atau ibadahnya jadi batal, oh ini berarti wajib. Maka muncullah ulama-ulama setelah para sahabat, muncullah mereka meneliti, lalu kemudian muncullah istilah sejak zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, muncullah namanya ilmu usul fikih. Lalu disitulah ada istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Munculnya baru, tapi sejak zaman sahabat tidak ada yang mereka. Jadi kalau haji yang namanya tarwiyah, sahabat yang tarwiyah tahunya wajib.
ke Mina pada tanggal 8 tahunnya wajib. Kenapa? Karena Nabi waktu itu ke sana. Nah ini, jadi meskipun di sini bunyinya kulu, makanlah, tapi apakah berarti makan itu hukumnya wajib? Maka di sini tidak. Maksudnya adalah mubah. Jadi artinya boleh. Kenapa? Karena kalau tidak makan pun tidak apa-apa. Nah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Nah ini sebelumnya lagi, biasanya orang dipanggil itu kan panggil namanya, tapi di sini yang dipanggil malah sifatnya. Apa itu sifat iman? Sifat iman. Nah kalau ada panggilan yang bukan panggilan nama, tapi panggilan sifat, menunjukkan perintah dan larangan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya iman. Dan sebaliknya, orang yang tidak melakukan perintah atau malah melakukan larangan menunjukkan rusaknya atau kurangnya iman. Menunjukkan misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, iman, diwajibkan atas kalian puasa. Maka puasa itu tanda kalau orang itu hatinya ada iman. Sebaliknya, orang yang tidak mau puasa itu menunjukkan kelemahan iman. Menunjukkan kelemahan iman. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Min itu dari. Min itu bisa bermakna seluruhnya, bisa berarti sebagian. Makanlah dari sebagian yang baik-baik. Kulu minat thayyibat, yang baik-baik. Allah tidak, nanti termasuk di fawaid ini, Allah tidak menyebutkan secara rinci yang baik itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi Allah buat sesuatu yang global. Allah buat sesuatu yang global. Tapi nanti dalam ayat kedua muncul terperinci. Muncul yang terperinci. Makanlah dari yang baik-baik, thayyib. Nah, thayyib di sini kata para ulama, thayyib di sini maknanya adalah bukan sekedar thayyib dari jenis atau rasanya, tapi makan dari hasil yang baik, yang halal. Apelnya baik, tapi cara mendapatkan apelnya tidak baik, itu bukan thayyib. Bukan thayyib. Tapi ada juga cara dapatkannya baik, tapi busuk, itu enggak baik. Jadi thayyib itu harus baik dari segi zatnya dan baik dari segi cara mendapatkannya. Itu baru disebut dengan thayyib. Maka ada istilah halalan thayyiban. Halal itu dari mencarinya, thayyib itu dari segi rasa atau dari zatnya, Maka ada istilah halalan thayyiban. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan atas kalian. Itu menunjukkan bahwa rizki itu tidak turun dengan sendirinya. Ada yang memberi. Rizki itu ada yang memberi. Dan sudah ada yang mengatur. Maka sungguh aneh orang yang khawatir gak kebagian rezeki. Masa yang kalah dengan
burung yang nggak bergelar sarjana, tapi dia paginya terbang aja, waktu terbang. Dia usaha tawakal, usaha terbang, lalu hasilnya dia tawakal kepada Allah. Tapi ya setiap hari dia bisa makan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan mau dolar itu naik. Ini kalau kita bicaranya dari segi agama ya. Kalau segi politik ya nanti beda lagi. Ini kita bisa dari segi sudut pandang agama. Dolar naik, kita tidak usah terus sholat malamnya jadi berkurang. Tidak perlu. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ada yang memberikan dan mengatur. Sampai-sampai kata Rasulullah, rezeki itu akan mencari tuannya, sebagaimana kematian juga akan mencarinya. Dan tidak ada satupun orang dicabut nyawanya kecuali rezekinya full sudah dikasihkan. Jadi beramban mau mahal, itu jangan mempengaruhi zikir, jangan mempengaruhi. Nah kalau politisi ya silakan bahasnya dari segi yang lain. Kalau bisa ya jangan naik. Tapi kalau bahasa kita bahwasanya sebuah rezeki itu Allah yang sudah mengaturnya. Nah, di sini setelah Allah kasih tahu bahwa Allah memberi rezeki kalian, baru Allah bilang washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah. Ini Allah tidak nyuruh syukur dulu baru menyebutkan nikmat, ya enggak. Kasih nikmat dulu supaya orang itu bersyukur. Nah, tapi di sini ada satu ungkapan, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Biasanya kalimat itu mesti kata kerjanya dulu, subjeknya, baru atau predikat, subjek. Yang namanya objek itu mesti belakang. Nah ini aneh. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya kepadanya menyembah. Harusnya in kuntum ta'buduna iyyahu. Itu kalau mau bahasa secara bahasa Indonesia yang tersusun secara pola SPOK pendidikan itu namanya subjek, predikat, objek. Objek itu mesti di belakang. Tapi di sini malah aneh. Ini seperti dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kan nasta'inu, na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, kami mohon pertolongan kepadamu. Tapi di sini objeknya dulu, baru kemudian subjeknya. Ada apa di balik kalimat yang tidak lazim ini? Nah, kalimat kalau mendahulukan objeknya didahulukan, itu menunjukkan hasr, pembatasan. In kuntum iyyahu, jika kamu benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Benar-benar hanya ada kata-kata tambahan, hanya. Sama iyyaka na'budu, apa terjemahnya?
Hanya kepadamu lah. Aslinya itu cuma kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tapi gara-gara iyakannya itu di depan, lalu muncullah ketambahan kalimat hanya kepadamu lah. Apa arti tambahan hanya kepadamu lah? Artinya memang itu dipersempit. Menyembah hanya cuma kepada Allah, tidak pada yang lain. Meminta pertolongan pun hanya kepada Allah, tidak minta pertolongan kepada orang lain, kepada yang lain. Nah ini harusnya washkuru lillahi in kuntum ta'buduna iyyahu. Nah, itu aslinya. Tapi Allah sebutkan in kuntum iyyahu ta'budun. Maka harus terjemahnya harus ada kata hanya kepadanya kamu menyembah. Kemudian ayat selanjutnya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, kalau ada kalimat innama di depan itu juga sama, menunjukkan hanyalah, pembatasan, penyempitan. Hanya. Innama sesungguhnya hanyalah. Harrama alaikumul maitata waddama. Allah mengharamkan. Nah, begitu haram itu nyebut secara rinci. Tapi kalau yang halal sebutnya global. Kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Allah tidak nyebut makanlah apel, anggur, daging, enggak. Makanlah yang baik. Tapi begitu mengatakan yang haram, Allah berikan rinci. Apa yang diharamkan? Innama harrama alaikumul maitata. Yang diharamkan itu adalah bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Kenapa ketika nyebut yang diharamkan lebih rinci, tapi nyebut yang diharamkan, yang dihalalkan itu cuma global? Itu menunjukkan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Maka ungkapan orang yang mengatakan yang golek sing haram wae angel apa meneh sing halal, ini tidak benar. Ini orang apa kaidahnya tidak benar. Kenapa? Karena yang halal justru lebih banyak daripada yang haram. Nanti ini khusus penjelasan maitah, nanti dam, darah, bab itu pada pertanyaan ahkamus syariah. Tapi ini seperti kasus Nabi. Ini Nabi itu dalam bahasa itu luar biasa. Ibaratnya beliau itu salah satunya Allah beri tanda kenabian itu adalah beliau itu kalimatnya singkat tapi maknanya luas. Beda dengan orang-orang sekarang. Ngomong ngalor gitu ya ujungnya cuma satu. Tapi ngomongnya muter. Kalau Nabi ngomongnya padat singkat tapi maknanya luas. Kalau kita, saya termasuk itu ngomongnya ngalor saja. Jadi intinya cuma satu. Tapi kalau Nabi tidak, salah satunya ini, ketika Nabi mau haji tahun ke-9 Dzulhijjah, Nabi mengumumkan mau haji hari Jumat. Beliau umumkan ketika Jumatan, kita tahun ini mau haji. Lalu orang berdatangan,
ikut Jumatan, habis Jumatan manasik haji. Cuma sekali manasiknya. Nah, salah satu manasik itu ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, manal basul muhrim? Apa yang harus kami pakai ketika kami ihram? Pakai baju apa kami kalau pas ihram?" Kan pertanyaannya, yang kami pakai apa? Yang harus kami pakai apa? Tapi jawaban Nabi apa? Beliau malah menjawab dengan jawaban yang di luar prediksi kita. Beliau mengatakan, la talbasul muhrim. Orang yang berihram tidak boleh pakai ini, dan ini. Tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai burnus, tidak boleh pakai. Padahal pertanyaannya apa yang dipakai? Tapi jawabannya yang tidak boleh dipakai. Itu menunjukkan apa? Yang boleh dipakai lebih banyak. Makanya aneh kalau ibu-ibu umroh harus pakai pakaian putih-putih. Tidak ada. Malah orang Arab enggak, yang pakai putih itu cuma orang Indonesia sama Malaysia. Orang Afrika itu yo pakai baju yang mencolok-colok merah, kuning gitu. Wah, itu. Orang Arab apalagi hitam semuanya, enggak ada. Laki-laki pun demikian. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu kalau ngomong itu punya kalau dalam bahasa Arab itu jawami'ul kalim. Dan ini tanda kenabian. Nah, jawami'ul kalim itu kalimat sedikit tapi maknanya besar. Tapi di satu kesempatan yang lain ada sahabat yang nanyanya singkat tapi dijawabnya banyak. Seperti suatu ketika ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh berwudu dengan air laut?" Tanyanya apa? Boleh nggak saya berwudu dengan air laut? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatahu." Air laut itu suci, boleh untuk berwudu dan bangkainya pun halal. Ada nggak pertanyaan tentang bangkai? Kan nggak ada. Sahabat ini nanya tentang bangkai. Tapi Nabi nambahi, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatahu." Air laut itu suci, boleh untuk berwudu, bangkainya pun halal. Nah, kata-kata bangkainya halal itu menunjukkan bahwa semua binatang laut itu hukumnya halal. Semua. Kuda laut halal. Anjing laut anjing laut. Jangan ragu-ragu, katakan halal. Singa laut, babi laut, ini laut, bajak laut. Pokoknya yang kalau seandainya Nyi Roro Kidul itu betul-betul ada, seandainya ada dan itu dia binatang laut, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan dalam kitab Syarhul Mumti, beliau mengatakan seandainya katanya beliau dulu ada orang-orang yang menyebutkan tentang cerita ikan yang berbentuk wajah seperti manusia, apakah boleh dikonsumsi? Kata beliau, selama dia ikan bukan manusia, itu kan kita saja yang menyebutnya kayak manusia. Tapi kalau dia ikan, bentuknya ikan, maka huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitata, bangkainya pun halal. Maka para ulama dalam masalah
binatang yang halal dan haram itu ibu-ibu cukup kaidahnya nggak? Binatang halal itu halal dan haram itu bagaimana? Sekarang binatang itu dibagi jadi dua. Satu binatang air, satu binatang darat. Kalau binatang air semuanya halal. Binatang air semuanya halal. Apa dalilnya? Tadi hadis Rasulullah SAW, semua air laut halal dan bagiannya pun halal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di atas bumi itu untuk kalian, untuk kita manusia. Itu perintah. Maka semua binatang laut, binatang air, kadang-kadang orang suka beda kalau yuyu haram, naik kepiting halal. Yuyu haram, kepiting halal, mah larang. Dan pada sama sih, cuma bedanya yuyu kecil, kepiting besar. Masalahnya adalah yuyu dan kepiting itu binatang air atau darat. Hidup dua Enggak, itu tidak ada dalil dua alam, nggak boleh. Yang penting dia hukum asalnya, dia misalkan ada binatang yang hidupnya di air, asalnya di air tapi bisa lama hidup di darat, itu kan binatang air, tetap binatang air. Nah, baru kita bicara binatang darat. Kita binatang darat. Binatang darat itu yang diharamkan itu satu, humur ahliyah. Dalam hadis Rasulullah melarang memakan humur ahliyah, itu adalah keledai yang dipelihara. Jadi kalau keledai yang liar di hutan boleh, tapi kalau yang dipelihara tidak boleh. Yang kedua, binatang yang kullu dinabin minas siba, yang punya gigi, taring, bukan kalau marmut kelinci kan gigi, ini taring yang untuk memangsa, gigit mangsa, maka itu hukumnya haram. Ini darat loh. Beda kalau binatang laut punya taring, punya apa, pokoknya asal dia laut halal, asal jangan kapal laut aja, selam. Kalau dia binatang laut, binatang air, sudah gak usah dibahas. Kemudian semua binatang yang punya cakar, bukan ceker, cakar, untuk menerkam mangsa. Yang berikutnya adalah semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular, itu diperintahkan untuk dibunuh. Kalajengking, kemudian kelabang, hasyarat, itu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, termasuk cecak, itu diperintahkan, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena kalau dibunuh saja tidak boleh, berarti kalau dia diperintahkan dibunuh, berarti tidak boleh dikonsumsi. Yang ke berapa? 4 ya? 5. Semua binatang yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Seperti apa? Kodok. Kodok itu termasuk binatang yang Nabi melarang untuk membunuh katak. Maka katak itu hukumnya haram. Kenapa? Dibunuh aja nggak boleh, berarti tidak boleh disembelih, tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh ya? Apa itu? Oh, kecuali yang membahayakan. Yaitu semuanya. Kalau sapi duduk itu tembak nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak membahayakan,
mengajarkan kita tidak boleh dibunuh. Itu kata tidak boleh dibunuh. Suatu ketika ada seorang tabib yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mau ngobati orang dengan kata, bolehkah saya bunuh kata? Nabi mengatakan kata tidak boleh dibunuh. Tokek tadi teman saat Iya kan, boleh biasanya untuk obat. Iya, tokek itu sejenis dengan cecak. Cecak tadi diperintahkan untuk dibunuh. Nggak boleh. Nah, 5, 6 ya. Yang ke-6 adalah semua binatang yang disebut dengan jalalah. Disebut dengan jalalah. Jalalah itu adalah binatang yang makan najis. Yang makannya najis. Itu juga tidak boleh dimakan. Nah, sehingga kalau ada orang kok mengatakan rajungan itu haram, maka dia yang harus ngasih dalil. Bukan yang makan rajungan suruh ngasih dalil. Kenapa? Karena hukum asal makannya itu halal. Yang ngomong haram, dia yang harus menunjukkan dalil. Misalkan panjenengan makan makan yang burger atau apa, terus ada bilang apa dalilnya burger itu haram. Wih, kebalik. Kamu yang tidak membolehkan, kamu yang harus ngasih dalil. Apa dalilnya burger itu haram? Kenapa? Hukum asalnya makan itu adalah halal. Kulu, makanlah dari yang baik-baik. Wa ma'ukhila famaniturra ghairu baghin, kecuali orang yang darurat, tidak bermaksud untuk berlebihan dan tidak adin, tidak melampaui batas, fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Innallaha, nah Allah ketika ini kaidah lagi tafsir. Sering saya sampaikan, kalau di akhir ayat kan sering dikasih penutup dengan nama dan sifat Allah. Innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim, innallaha macam-macam. Ingat bahwa setiap ayat yang ditutup dengan nama dan sifat Allah pasti ada kaitannya dengan ayat itu. Gak mungkin Allah nutup sembarangan pakai nama yang tidak ada kaitannya. Nah, di sini Allah menyebutkan barang siapa yang melampaui batas, tapi dia darurat, atau barang siapa yang dalam keadaan darurat makan yang haram tanpa punya niatan untuk melampaui batas, maka tidak ada dosa. Nah, ketika bahas orang yang darurat, maka penutup yang paling baik adalah apa? Innallaha ghafur. Allah Maha Pengampun. Kenapa? Karena bahas orang yang sedang darurat makan yang haram. Maka harus dikuatkan bahwa kowe kira apa mangan babi ketika kamu di hutan karena kamu darurat. Tapi piye? Innallaha ghafur. Allah Maha Pengampun. Rahim, Maha Penyayang. Allah seperti itu karena apa? Karena penyayang dengan hambanya. Tapi beda ketika Allah menyebutkan as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potong keduanya. Nah, ketika motong itu, ini tidak pakai ghafur. Wong dipotong tangannya ya berarti nggak pakai ghafur. Nah, ini menunjukkan bahwa
Kalau kita ini perhatikan ayat-ayat Al-Quran, setiap penutup itu pasti ada sifat Allah itu dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Yang kemudian di sini secara cepat aja tentang masalah maitah, bangkai. Apa bangkai itu? Bangkai ini adalah sesuatu yang haram, yang tidak disembelih. Jadi binatang yang tidak disembelih itu disebut dengan bangkai. Bangkai itu halal cuma dua. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu hukumnya halal. Maka kalau ada ikan-ikan itu boleh. Tapi kalau selain itu maka bangkai itu hukumnya haram. Nah, kalau bangkai itu haram, maka bolehkah memanfaatkan bangkai? Maka jawabannya, memanfaatkan bangkai itu hukumnya tidak boleh. Karena yang haram itu kalau maksudnya tidak boleh itu adalah jual belinya. Jual belinya itu tidak boleh. Kenapa? Ada kaidah haramal aklu haramal bai'u wal intifa. Setiap yang diharamkan dimakan maka diharamkan jual belinya. Jadi kaidah ini kalau dia haram secara zat, maka kalau haram dimakan berarti haram untuk diperjualbelikan. Nah, sekarang jadi masalah. Yang suka kucing. Yang suka kucing. Nah, ini kita bahas. Kucing itu halal atau haram dimakan? Boleh nggak makan kucing? Sekarang apa dalilnya? Karena punya cakar. Nabi mengatakan kullu dzinabin minasibah haram. Setiap binatang yang bercakar dan bertaring itu hukumnya haram. Maka kucing termasuk binatang yang haram. Nah, sekarang bagaimana dengan kaidah tadi? Setiap yang diharamkan dimakan, maka diharamkan jual belinya, dijual belikannya. Nah, ini jadi PR ini jual kucing. Pasar binatang itu gimana, Ustaz? Apa? Pasar binatang ada kucing. Iya, masuk. Makanya biasanya biaya pelihara, biaya makannya, biaya seperti nanti kalau ngakal-ngakali seperti ini dalam hadis, seperti orang Yahudi disebutkan dalam hadis, la'anallahu al-yahud. Allah melaknat orang Yahudi. Hurrimat alaihimus syuhum. Allah mengharamkan babi, lalu kemudian dia mengambil gajinya babi, lalu kemudian dia faba'uha, lalu dia jual untuk kapal, fa'akalu samanuha, maka dia terus makan, dia ambil manfaat dan makan dari hasil jual belinya. Jadi kalau gitu saya nggak makan babi, itu dolan. Ini kata Nabi, la'anallahu liyahud, Allah melaknat. Kenapa? Yuk tadi diutati. Seperti ketika orang Yahudi tidak boleh melaut di hari Sabtu. Tidak boleh melaut hari Sabtu. Apa yang dilakukan? Caranya apa? Caranya dia Jumat jalannya ditaruh. Lagi ngumpul, ketika Sabtu dia nggak laut. Nanti gitu hari Minggunya dia ambil panen ikannya. Apa kata
Allah, kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Kata para ahli tafsir, kata Ibnu Katsir, ketika itu orang-orang yang hidup di laut itu, yang pakai ngakak dan seperti itu, Allah jadikan badannya tetap manusia, mukanya yang jadi kayak kera. Ada istilah dalam kaidah al-jaza min jinsil amal. Allah itu ngasih hukuman sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya kan ngakali. Tidak boleh laut hari Sabtu, tapi buka jarinya Jumat, ngambilnya hari Minggu. Allah buat hukumannya pun apa? Dimirip-miripkan. Monyet manusia itu kan mirip. Tapi ya manusia itu bukan monyet, dan monyet bukan manusia. Lah orang ini dihukum kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Kalau kera jelas, kalau kera asli malah bener ya, kera ini enggak, badannya manusia, kepalanya kera. Nah, bagaimana dengan memanfaatkan? Ada pengecualian, termasuk di dalamnya adalah jil. Bagaimana kalau kulitnya binatang yang bangkai, misalkan sapi mati, jelas ini bangkai nih, tapi masih bisa dimanfaatkan apa? Kulitnya, diteteli kulitnya, maka dengan disama, maka yang najis jadi hukumnya suci. Yang najis hukumnya jadi suci. Nah, ini pengecualian. Itu boleh dimanfaatin kalau memang binatangnya itu halal, tapi haramnya karena dia mati duluan sebelum disembelih. Nah,